Organisasi Habib Nusantara dukung Listio Sigit. Waketum MUI kena pukulan telak. Tidak terasa masa jabatan Kapolri sekarang ini Idham Aziz sudah mau berakhir. Tepatnya bulan depan atau Februari dia akan pensiun. Presiden Jokowi pun sudah menyiapkan calon penggantinya, yakni Komjen Listio Sigit Prabowo. Sigit ini diketahui saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Jadi kalau dia nanti benar-benar dilantik sebagai Kapolri, jelas hal ini menambah daftar panjang nama-nama mantan Kabareskrim Polri yang menjadi Kapolri. Sebelumnya sudah ada Dai Bakhtiar Khairuddin Ismail atau PCS, Bambang Hendrarso Danuri, Sutarman Aridono Sukmanto atau PLT, hingga Idham Aziz. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Presiden Jokowi mengangkat Listio Sigit Prabowo ini menjadi calon Kapolri? Hanya Jokowi dan Tuhanlah yang tahu. Listio Sigit syarat akan prestasi, mulai dari hasil mengusut tuntas kasus pembobolan BNI cabang Kemayoran baru senilai 1,7 triliun rupiah dengan menangkap pelaku Maria Pauline Lumowa. Penangkapan itu dilakukan tidak gampang karena harus mengekstradisi Maria dulu dari Serbia. Kemudian di era Sigitlah kasus Joko Chandra kembali dibuka. Joko Chandra saat ini pun sudah meringkuk di ruang tahanan selama 11 tahun, kabur. Kasus ini semakin pelik karena melibatkan dua jenderal kolega Sigit di tubuh Polri. Ada Irjen Napoleon Bonaparte, ex Kadip Hubungan Internasional Mabes Polri, dan ada juga Brigjen Prasetyo Utomo, ex Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Tapi kasus ini berhasil diselesaikan dengan baik oleh Sigit dengan menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan tidak ada gejolak yang berarti di tubuh Polri. Artinya apa? Kepemimpinan dan kemampuan manajemen konflik Sigit ini sudah terasa dengan baik. Di samping itu juga, Sigit ini gesit menangani kasus korupsi. Dia beserta anak buahnya berhasil mengamankan 310 miliar 817.274.052 rupiah uang dari hasil korupsi dengan berhasil menangani 485 perkara korupsi. Kalau soal penanganan kasus narkoba, jangan ditanyakan lagi. Setidaknya ada 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, 905.425 butir pil ekstasi yang berhasil dia amankan. Tidak terasa masa jabatan Kapolri sekarang ini Idham Aziz sudah mau berakhir. Tepatnya bulan depan atau Februari dia akan pensiun. Presiden Jokowi pun sudah menyiapkan calon penggantinya, yakni Komjen Listio Sigit Prabowo. Sigit ini diketahui saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Jadi kalau dia nanti benar-benar dilantik sebagai Kapolri, jelas hal ini menambah daftar panjang nama-nama mantan Kabareskrim Polri yang menjadi Kapolri. Sebelumnya sudah ada Dai Bakhtiar Khairuddin Ismail atau PCS, Bambang Hendrarso Danuri, Sutarman Aridono Sukmanto atau PLT, hingga Idham Aziz. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Presiden Jokowi mengangkat Listio Sigit Prabowo ini menjadi calon Kapolri? Hanya Jokowi dan Tuhanlah yang tahu. Tapi yang pasti, saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Listio Sigit syarat akan prestasi, mulai dari hasil mengusut tuntas kasus pembobolan BNI cabang Kemayoran baru senilai 1,7 triliun rupiah dengan menangkap pelaku Maria Pauline Lumowa. Penangkapan itu dilakukan tidak gampang karena harus mengekstradisi Maria dulu dari Serbia.
Kemudian, di era Sigitlah kasus Joko Chandra kembali dibuka. Joko Chandra saat ini pun sudah meringkuk di ruang tahanan selama 11 tahun, kabur. Kasus ini semakin pelik karena melibatkan dua jenderal kolega Sigit di tubuh Polri. Ada Irjen Napoleon Bonaparte, ex Kadip Hubungan Internasional Mabes Polri, dan ada juga Brigjen Prasetyo Utomo, ex Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Tapi kasus ini berhasil diselesaikan dengan baik oleh Sigit dengan menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan tidak ada gejolak yang berarti di tubuh Polri. Artinya apa? Kepemimpinan dan kemampuan manajemen konflik Sigit ini sudah terasa dengan baik. Di samping itu juga, Sigit ini gesit menangani kasus korupsi. Dia beserta anak buahnya berhasil mengamankan 310 miliar 817.274.052 rupiah uang dari hasil korupsi dengan berhasil menangani 485 perkara korupsi. Kalau soal penanganan kasus narkoba, jangan ditanyakan lagi. Setidaknya ada 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, 905.425 butir pil ekstasi yang berhasil dia amankan. Selain itu juga, dipilihnya Sigit sebagai calon Kapolri ini tentu memberikan pemahaman kepada kita semua tentang toleransi dan prestasi. Bahwa apapun agamanya, kalau berprestasi tetap bisa menduduki jabatan tinggi, baik itu di pemerintahan maupun di institusi penegakan hukum. Namun, penunjukan Sigit sebagai calon Kapolri ini bukan berarti tanpa ada yang menolak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara plus 62 ini hidup beberapa kadrun yang meskipun mereka jumlahnya sedikit tapi suaranya nyaring. Salah seorang kadrun yang tidak setuju Sigit jadi Kapolri tersebut adalah Waketum MUI, Anwar Abbas. Pendukung Rizik itu mengatakan, Presiden dalam menunjuk calon Kapolri sebaiknya tidak hanya berdasarkan kedekatan, loyalitas, dan profesional saja, tapi juga perlu diperhatikan agamanya apa. Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, ujar Abbas. Penulis pikir, setelah Bastian Nasir, Tengku Zul, dan Din Samsudin tidak lagi bercokol di LSM yang menentukan halal haramnya suatu makanan itu, MUI bakal bebas dari kadrun. Ternyata masih ada sisanya. Lantas, apakah pertanyaan Anwar Abbas ini didukung oleh publik? Gak juga sih. Hanya segelintir orang saja yang mendukungnya. Di antaranya, menurut pakar intelijen Ridwan Habib, ada 3 kelompok yang tidak suka Sigit jadi Kapolri. Pertama, kelompok yang cemas dengan rekam jejak bersih Listio Sigit. Artinya, mereka ini kelompok orang yang bermasalah namun belum tersentuh hukum, sehingga khawatir jika kelak Sigit yang jadi Kapolri, ia akan secara tegas dan tanpa pandang bulu melakukan penindakan hukum. Kedua, kelompok intoleran yang memainkan itu SARA. Kelompok ini memang gak suka banget dengan penganut agama lain menduduki jabatan tinggi di negara. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengharamkan orang yang beda keyakinan dengan mereka menjadi pejabat publik di negeri ini. Ketiga, kelompok teroris yang selama ini berfatwa bahwa polisi itu halal dibunuh, seperti kelompok Jemaah Islamiyah atau JI dan Jamaah Ansharusi Daulah atau JAD. Nah, kelompok ketiga ini yang paling berbahaya dan perlu diwaspadai karena lengah sedikit saja polisi bisa kehilangan nyawa. Lalu siapa sajakah yang mendukung Sigit ini menjadi Kapolri? Ada banyak banget, mulai dari NU, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, tokoh masyarakat, dan lain-lain, termasuk juga organisasi Habib Nusantara. Yang mana dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Habib dan Dai Nusantara atau Hadana Habib Hussein Mu'nis Alatas.
Beliau ini kiprahnya luar biasa di institusi kepolisian. Tidak perlu diragukan lagi kalau Jokowi mengajukan calon tunggal, ujar Habib Hussein, 16 Januari 2021. Sekarang adalah saat yang tepat mengangkat beliau untuk mengawal pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja Polri, khususnya dalam mengayomi serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama kaum minoritas di tengah masyarakat gelombang fitnah dan hoak yang dapat memecah belah NKRI lanjutnya lagi. Jelas, dukungan dari Hadana ini menjadi pukulan telak bagi Waketum MUI Anwar Abbas beserta kadrun yang lain. Karena semakin banyak masyarakat kita yang toleran, maka orang-orang intoleran ini akan semakin terpinggirkan. Dan ini turut menyadarkan kita semua bahwa Habib kadrun seperti Rizik itu hanya sedikit dan segelintir orang saja di negeri ini. Itu pun ada Habib palsu, yakni Habib Nopel Khaidir Hasan Bamukmin.